Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam pagi ini dalam program Gemar Online. Renungan pagi ini saya ambil dalam Matius 14 ayat 15-19. Begini bunyi firman Tuhan. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Seluruh orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu mecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikannya kepada orang banyak. Yang menjadi perhatian saya dalam renungan hari ini, belas kasihan Tuhan melihat orang banyak. Tuhan tidak tega. Padahal maksud Tuhan awal, Tuhan ingin menenangkan diri di tempat sunyi. Tuhan naik perahu menyeberang, mencari tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengar bahwa Tuhan ada di tempat itu. Karena mereka menyusul Tuhan melalui darat-darat. Sebelum begitu Tuhan mendarat di tempat itu, Tuhan sudah melihat orang banyak sekali menantikan tangan kasih karunia Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan melihat orang banyak itu berbelas kasihan. Akhirnya Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit di tempat itu. Tidak terasa berjalan waktu sampai malam. Dan di tempat itu jauh dari keramaian, jauh dari makanan. Akhirnya hati murid-murid berinisiatif untuk menyuruh mereka pulang. Tetapi Tuhan Yesus mempunyai belas kasihan. Tidak, kamu harus memberi mereka makan. Kalau boleh saya katakan, kalau zaman sekarang ini ada KKR. Kalau kita gereja zaman ini mengadakan KKR dengan planning, dengan rencana, diatur sedemikian rupa sehingga KKR berjalan dengan lancar. Tapi kita tahu dalam zaman Tuhan Yesus ini, Tuhan tidak bermaksud untuk menyediakan waktu untuk ini, untuk penyembuhan, untuk menyembuhkan dan melayani orang-orang ini. Ini terjadi begitu saja, spontanitas, karena belas kasihan Tuhan melihat semangat orang-orang itu yang juga ingin mengalami jamahan tangan Tuhan. Yang menjadi renungan buat saya pagi ini, KKR yang mendadak, yang spontanitas dari Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada murid-muridnya untuk melayani hingga tuntas. Melayani tidak hanya sebagai pelayanan penginjilan saja, tapi di sini sampai memberi makan. Kalau kita mengadakan KKR, kita terplanning, kita atur, sudah kita rencanakan. Tapi waktu Tuhan Yesus ini spontan, dan otomatis murid-murid juga tidak punya persediaan makan. Di sini
Tuhan mengajarkan murid-muridnya untuk mempunyai iman, untuk tidak khawatir, tidak ragu. Satu, Tuhan sanggup melakukan apa saja yang anak-anaknya yang Tuhan kasih itu butuhkan. Yang kedua, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan bisa selalu bersama-sama, selalu kompak apa yang menjadi mau Tuhan buat kita dalam pelayanan kita. Dalam pelayanan kita di gereja, kita diminta Tuhan untuk selalu bersama-sama, seperti ayat 19 yang bagian akhir, ayat 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikan kepada orang banyak. Yang saya maksud ialah dengan cekatan, dengan sigap, apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi bagian kita dalam suatu pelayanan, kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita lakukan dengan semangat, kita lakukan dengan sukacita. Apa yang menjadi bagian kita dalam suatu pelayanan, apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan mau kita juga melayani dengan tuntas sampai selesai apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam pelayanan. Seperti ini, setelah Tuhan mengucap berkat, Tuhan serahkan ke murid-muridnya, dan murid-muridnya bekerja membagikan ke orang-orang banyak itu yang berjumlah 5.000. Itu yang saya maksud. Kita seperti murid-murid itu bekerja sama, membagikan, melayani. Apapun yang menjadi pelayanan tanggung jawab kita, mari kita lakukan bersama-sama dengan sukacita, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka dalam 1 Korintus 1 ayat 10. 1 Korintus 1 ayat 10. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat, bersatu, dan sehati sepikir. Ayat berikutnya, Ibrani 10, 24, 25. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Seperti murid-murid Tuhan Yesus yang ikut membantu Tuhan membagikan roti itu kepada orang banyak. Demikian kita dalam pelayanan kita akhir-akhir zaman ini, banyak tuaian tapi bekerja sedikit. Marilah kita bergandeng tangan, marilah kita sama-sama melakukan saling mendukung dalam pekerjaan baik, pekerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sampai selesai tuntas,
lakukan dan hanya pandang pada Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Moga renungan hari ini bisa menjadi berkat dan menjadi semangat untuk kita untuk saling bekerja dan saling mendukung. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat kasih setia-Mu untuk kami. Hingga hari ini kami masih boleh Bapa menikmati kasih karunia-Mu, menikmati anugerah-Mu. Kami juga masih boleh melayani Tuhan. Biarlah kami selalu mempunyai motivasi yang baik, selalu mempunyai semangat untuk bisa menunaikan tugas kami, pelayanan kami yang Kau percayakan buat kami. Biarlah kami bisa menyelesaikan tugas-tugas kami di bumi ini untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, biarlah hidup kami di bumi ini bisa menjadi berkat sekeliling kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dan banyak Tuhan, tuayan-tuayan dan sedikit pekerjanya. Biarlah Engkau pakai kami, Engkau lengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Berikan kami kesatuan hati untuk bisa Tuhan bekerja sama dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan kegiatan kami hari ini dari pagi, siang hingga malam ke dalam tangan-Mu. Hanya Engkau yang memberi perlindungan, berikan semangat, berikan kesehatan, berikan hikmat-Mu untuk kami. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.